Ujub itu adalah merupakan penyakit kebodohan pada diri kita, penyakit jahil pada diri kita. Karena kalau sudah merasa ujub pada diri kita, pasti akan bergandengan dengan sombong. Sombong itu adalah selendang Allah. Barang siapa akan memakai selendang Allah, itulah musuh Allah. Maaf. Saking rahman dan rahimnya Allah pada diri Pelunggu Sidetiang, reda Allah Ta'ala menempatkan sifatnya pada diri Pelunggu Sidetiang, sehingga Pelunggu Sidetiang tidak sadar bahwa bisa berjalan ojok deriki karena sifat Allah yang bersifat hayat. Pelunggu Sidetiang bisa serminan jalan, Pelunggu Sidetiang tidak sadar karena sifat Allah yang bersifat basar. Pelunggu Sidetiang pirengin pengumuman, Pelunggu Sidetiang tidak sadar karena sifat Allah yang bersifat sama. Pelunggu Sidetiang tidak sadar bisa berbicara bahwa karena sifat Allah yang bersifat kalam. Semua ini adalah pinjaman dari Allah. Tidak ada yang patah dan payah yang kita sombongkan. Jadi makin Pelunggu Sidetiang makin tidak cukup bersyukur sekedar melepaskan kalimat tauhid, tidak cukup, tapi mempraktikkan. Kita gunakan, kita pakai kepada perintah Allah segala, lahir maupun batin. Udah waktu sami-sami ucapkan kalimat pujian dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Yang kedua, dakwah kesami-sami ucapkan selawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad. Ingat, eling Pelunggu Sidetiang, beremben tak bersyukur makin sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ia tak syukur makin. Pelunggu Sidetiang ingin menunjukkan sebagai hamba Allah yang bersyukur, kalau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, begitu tidak pas. Maaf ya Tuhan. Contoh kecil, Pelunggu Sidetiang diperintah solat oleh Allah, tapi tata cara solat adalah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Pelunggu Sidetiang sekarang makin disuruh bersyukur oleh Allah, menyambung silaturahmi, ada contoh pada Nabi Muhammad. Dia mencari orang yang membencinya, dia menyenggoh orang yang sakit, orang yang menghinanya. Itu contoh Tuhan. Siapa yang dibuatkan contoh oleh Allah? Kita. Pelunggu Sidetiang, dia tepiang contoh si Allah Ta'ala. Jari Allah Ta'ala jari bersuruh, lagu adit sandik bingung-bingung si murah Allah Ta'ala piang tercontoh jari cara. Piang tercontoh jari cara tak bersyukur jawab Allah Ta'ala. Segala bentuk aktivitas yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu contoh dari Allah. Betul. Ia tata cara dapati Allah sesuai contoh searah oleh Nabi Muhammad. Sekak lamun piwal dari contoh, diterima si bos. Diterima si bos Tuhan. Makin Pelunggu Sidetiang membangun sebuah bangunan, ada bos, ada pemborong, ada contoh. Lagu sesuai dengan contoh, dengan gambar, terima apa enggak? Ya, tidak diterima. Nah, jadi Pelunggu Sidetiang makin niki ingin kayun menjadi hamba Allah yang konsekuen kepada perintah Allah. Jangan bingung, ada contoh pada diri Nabi Muhammad. Kalau tidak sesuai dengan contoh, itu tidak diterima. Semoga Pelunggu Sidetiang dapat mempraktikkan, bukan hanya teori, bukan hanya teori, praktikkan. Nah, lamun sebatas
menghafal ayat, menghafal hadis, jami tuan insya-Allah anu luwih mi tuan. Lagu sak jalani dalam kehidupan sak bilang jelo sesuai ayat hadis niki ja anu langka mi tuan, maaf. Anu langka. Kalau kita merenung ingin meneteskan air mata mi tuan. Menghafal ayat dan hadis ini adalah untuk mencari muka makhluk, tidak untuk mencari keridaan Allah tuan. Untuk mencari sanjungan supaya tenar. Semoga dan semoga pelunggu sida tiang niki adalah umat-umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Allah. Karena Allah lah yang mengakui yang tidak pernah salah. Siapa yang diakui yang benar jadi umat Nabi Muhammad? Allah yang lebih tahu. Sehingga kalau pelunggu sida tiang mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad, nanti dulu ada izin Allah baru bisa, karena penilaian Allah yang ditunggu oleh Nabi Muhammad. Wala yasfau indahu illa biiznillah. Tidak ada yang dapat syafaat sebelum ada izin Allah. Berarti tidak cukup pelunggu sida tiang baca selawat dan salam mu langsung menjadi umat Nabi Muhammad. Lagu ndek saling kewa, lagu ndek girang puasa, ndek girang sembahyang, masih penganak kepe, tak bisa. Sila daripada koreksi diri teman. Ada jari umat artinya pengikut, penurut, pencinta kepada utusan Allah. Mudah waktu sami-sami ucapkan selamat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pangeran wayah sesepuh peningsir ampura pangeran pelenggih-pelenggih niki linsir, mudahan dewek ditular manuh atasan tentang tokon bapak. Dewek niki umuran bijen pelenggih, umuran bijen lengan sak tokon le atas niki bukan merupakan suatu kepastian lebih mulia daripada yang duduk di bawah. Maaf, belum tentu itu. Karena yang menentu mulia dan tidaknya itu hanya Allah, bukan tempat duduk. Tergantung keikhlasan, kebersihan hati itu. Karena makhluk yang termulia di hadapan Allah adalah hamba-hamba yang bersih hatinya. Maaf, bukan hamba yang pandai ngomong, bukan orang yang pandai pidato, bukan, tapi hamba-hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah adalah hamba yang bersih hatinya. Tapi terkadang hati ini kotor, maaf Tuhan, karena amal ibadah. Maaf, bisa kotor hati ini penyebab amal ibadah. Kenapa? Demen rajin lalu ibadah, ide merasa diri suci, kotor hati ini menjadi ujung. Ya, mempones orang akan masuk neraka. Hendak tuah gawe ibadah untuk muhasabah pada diri sendiri. Maaf Tuhan. Cari dalam kitab Al-Hikam kata Abu Yazid Al-Bastami. Kalau kita melakukan maksiat katanya, cukup sekali tobat. Kalau tobat nasuh selesai sudah. Selesai sudah. Kalau kita melakukan maksiat, tobat nasuh cukup sekali. Allah Maha Pengampun. Tetapi kalau kita melakukan maksiat dengan amal ibadah, baru akan bisa selesai 1000 kali tobat. Cari dalam hikam tempatnya itu. Nah, sehingga maaf semeton, sering terjadi pada diri kita melakukan ibadah untuk mengangkat diri, bukan untuk merendahkan diri. Maaf. Bisa orang itu ujub karena amal, bisa jadi ujub karena ilmu, bisa ujub karena predikat,
Bisa merasa ujub karena keturunan, maaf itu ya, bisa merasa ujub dengan ciptaan Allah pada wajah bermusuh yang aku paling gagah, aku paling cantik, aku paling. Itu semuanya adalah termasuk penyakit hati. Ujub itu adalah merupakan penyakit kebodohan pada diri kita, penyakit jahil pada diri kita. Karena kalau sudah merasa ujub pada diri kita, pasti akan bergandengan dengan sombong. Sombong itu adalah selendang Allah. Barang siapa akan memakai selendang Allah, itulah musuh Allah. Maaf. Ujub itu adalah penyakit bodoh. Kafa bil mar'i ilman ahyasallah wa kafa bil mar'i jahlan ayujiba bi nafsi. Cukup jadi buktinya orang yang berilmu takut kepada Allah. Dan cukup jadi buktinya seorang itu adalah masih bodoh adalah menganggap dirinya paling benar. Menganggap diri paling benar itu namanya ujub. Akan melahirkan sifat sombong. Al-kibru batal haq wa gamtun nas. Saran sombong niki mituan, tidak menerima kebenaran orang lain dan suka meremehkan sesama manusia, itulah sombong. Andai napa dengan sak ngekah-ngekah talampa arah sombong mendak. Saran sombong niki ndek terima kebenaran orang lah, teperingat lagu ndek me, itu orang sombong, bunda sayang. Ya. Nah lagu jadi sumbernya kesombongan, keujuban niki hati. Nah jadi makin untuk membersihkan hati, likulli shay'in saqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu punya alat untuk mensucikannya. Segala sesuatu punya alat untuk membersihkannya. Tapi khususnya kalau untuk membersihkan hati, ingat kepada Allah. Ingat begitu Tuhan. Ingat kepada Allah. Kalau ingat, alatnya hati. Kalau menyebut, alatnya mulut. Beda ingat dan menyebut. Maaf, beda. Soal alatnya beda, namanya beda. Iya, ingat itu. Alatnya beda, namanya beda. Tentu berbeda. Iya. Kalau ingat namanya, alatnya hati. Kalau menyebut namanya, alatnya mulut. Nah berarti makin ucapan sebutan niki adalah mengantar hati apa yang dia akan ingat. Tentu ndek makin ingat di barang samu sebut. Makin tersebut menjulusi beweh makin Haji Rahmat Hidayat. Ia pun ingat isi dengan sendiri menyebut Haji Rahmat Hidayat. Enggak. Tapi saya mampu ingat Haji Rahmat Hidayat dengan sawah kenal Haji Rahmat Hidayat. Lamun dengan dek mang kenal Haji Rahmat Hidayat, di man sebut Haji Rahmat Hidayat, dek man tahu ingat Haji Rahmat Hidayat. Lagu dengar lamun kenal Haji Rahmat Hidayat, di man teduk tahu ingat Haji Rahmat Hidayat. Maaf. Berarti tolak ukur orang ingat kepada Allah, orang zikir kepada Allah bukan banyak menyebut. Maaf. Bukan banyak menyebut, tapi banyak taat kepada Allah. Man Allah azza wa jalla faqad zakarahu. Barang siapa taat kepada Allah, itulah orang yang ingat kepada Allah. Maaf itu orang yang ingat. Makin la ilaha illallah sampai 1 kali lagu masih di saling kewat, lupa kita kepada Allah. Ya. Bilang waktu makin zikir 100 kali, pelonggo sida tiang
masih terpecah belah, tidak ingat kepada Allah. Maaf nih tuan. Karena jadi barometer orang ingat kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Maaf. Nah, berembe makin cara entang. Adik saya tu ingat. Adik saya tu ingat. Kita cari pada ahlinya. Kita cari tahu. Wajib ain mituan tuntut ilmu adik kenal Allah. Maaf. Perdoain kita tuntut ilmu supaya kita kenal Allah. Dengan maksud apa? Kita diwajibkan mengenal Allah supaya kita jatuh cinta kepada Allah. Apa maksudnya? Kita ini diperintah untuk jatuh cinta supaya ada sabau jari hamba Allah. Karena kalau belum bersidat yang cinta kepada Allah, mustahil rasanya akan jadi hamba. Lamun dah cinta mi tuan apa sata suruh mi tuan nak temati doang. Timak tendek tupak ya temati karena cinta. Maaf niki. Lagu sebab ampun pelunggu sida tiang niki belum cinta, belum kenal. Sebab tendek mang kenal, dek teman berdait. Dek teman boyak dengan saya pedait ahlinya. Nah ya ampun harap papu baluk temik tuan lik Lombok ni. Lombok niki lamun bahasa Melayu Lombok kan sebia nggih. Lagu lamun sebia rasanya pedas. Lagu lamun bahasa Sasak pedas nyata. Nah, artinya apa tuan? Nuk Lombok-lombok tak ngaji dengan Lombok, pedas-pedas tak ngaji dengan Lombok. Ha, sak-sak Lombok mesti wah niki sebenarnya ya suku Sasak Lombok. Sak-sak Lombok mi tuan. Sebab lamun nenek Lombok le dunia mi tuan rugi ni jadi manusia mi tuan. Sebab apa? Waktu yang begitu singkat di dunia niki sangat berharga. Sangat berharga. Sampunan ya pelungguh kadu we gawe barang sandi berharga rugi ni mi tuan. Ambil bukti tan berharga mi tuan. Mari kita buktikan. Seandaikan pelungguh sida tiang niki rata-rata dikarunia umur 80 tahun misalnya tuan. Balu puluh tahun. Kita kurangkan 20 tahun apa pacu apa terbalik soal kan misal kan. Berarti masih karik 60 tahun. 60 tahun bagi 3 tuan makin. Nah, karena 24 jam dibagi 3 nilai hukum. 8 jam untuk akhirat, 8 jam untuk dunia, 8 jam untuk istirahat. Belum tentu napa lampu 8 jam untuk akhirat. Berarti kalau pelonggo sudah tiang kalkulasikan yang 60 tahun dibagi 3 pira tahun dari 20 tahun. Mu pacu tentu sa 20 tahun niki mi tuan. Anu mahal sa 20 tahun niki mi tuan. Seumur ila akhirat bayaran depa mahal jari. Lamun kena 1 triliun tahun ada batasnya. Ada batas. Anden 10 triliun tahun ada batas. Nah, ini buktinya mahal dinda. Mu iya tahu ya rugi menyesal selama-lamanya tuan. Kalau pelunggu hisi hidup ini dengan yang tidak punya harga tuan. Kata orang al-hikmah, hikmahnya Allah memberikan kerugian dalam dunia supaya kamu bosan hidup di dunia. Ada saat taat kepada Allah, lagu sayang lupa sembahyang tuan. Maaf dah maaf. Kadang-kadang bareh begabah, bareh ketahuan repot si nenek, undi begabah, undi sembahyang. Ya, maaf dah maaf tuan. Nah, musilah makin pelunggu sida tiang masih ada kesempatan. Nah, yang pulamun dengan Lombok Sasak, anu pedas-pedas dan ngaji, nggih, lamun arak temuin, ada yang tetemin ni si Keminang. Keminang niki filosofi dari isintun lekok lekes, lekok buah apa? Lekok niki bahasa Arab, bukan bahasa Lombok. Lekok artinya berjumpa. Lekok lekes
Berarti berjumpa dengan lekas artinya segera. Lekas artinya segera kena lekas. Lekok lekas. Lamun lekok terbahasa Indonesia napi ya. Sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Sir artinya rahasia. Baru lekok di bahasa Lombok, bahasa Arab. Sirik di bahasa Indonesia, bahasa Arab. Itu dia. Liqa berjumpa, sir artinya rahasia. Daya ampun lamun ini kaki satu atau lain dia bilang balik tu Naji masailah. Soal jika kita ditanya orang kita apa itu Awaluddin, jawab bahwa Awaluddin itu ma'rifatul leliki sebenar. Yang pun dengan Tuhan lain mi Tuhan. Endek luek lo kitab mi Tuhan masailah bidayah Quran jadi kitab baru lampak le bawa naik mi Tuhan. Maaf. Nah oleh kerana nikah semeton pangeran selapu sahaja niki makin mari. Makin kalau ndak salah masih bulan Muharram Bapak nggih. Nah, berarti pelonggo sidat yang niki secara orang bisnis berumbuk umur setahun akan datang. Coba mari dan mari kita tutup buku, kita jumlahkan maksiat yang pernah kita lakukan tahun 2000 tahun 1442 Hijriah. Pira kali tendek berjumat, pira kali dia sembayang, pira dia saling kewak, kita jumlahkan, berjanji dengan diri ini saya akan tobat tahun ini, lamun kendek mati tahun ini. Sila Bapak kan. Lamun kendek mati lem arulan. Kita adakan makin adalah korek cek pada diri sendiri. Itulah manusia yang beruntung termasuk Pak. Beruntung jadi manusia gerang koreksi diri tu Bapak. Sehingga dia sempat koreksi dengan lagu itu lain. Itu lain dengan doang bebelen terausa Bapak. Ya maraisi peribahasa gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kalau kuman di seberang lautan sana nampak jelas. Lamun dengan salah sekedip jarau lagu salah diri dia jadi dah baik. Padahal lamun secara jujur tiang keluar salah ke Bapak tiang. Enggak. Lamun kedek mati lema arulan Bapak. Nah jadi makin menjadi sebuah pandangan Allah di dalam diri pelunggu sidat tiang. Yang pertama dan utama itu hati, Pak. Nah, hati niki makin kancen kedua saya lebih ketahuan Bapak. Diri dan Allah. Maaf niki. Lamun dengan lain jandek lebih sing ketahuan di sinate tu Bapak. Lamun diri dia pasti lebih ketahuan di sinate kancen Allah. Makin Bapak silap munafi dari sinaten makin. Lamun ada masih sisa-sisa dendam, buang. Kalau ada sisa-sisa sombong, buang. Kalau ada sisa-sisa riak, buang Bapak. Kenapa? Ndek tak aku saran surga lamun ora sombong di dalam hati Bapak. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga kalau ada orang sombong di dalam hatinya sebesar zarah pun Bapak. Ini maaf niki Bapak. Nah itu bahaya saran sombong niki Bapak. Jama-jama bisa tiru Bapak sila. Bahaya. Okay. Ingat Bapak, kajian kedua ketau di sinate itu Bapak, diri dan Allah. Sangka lamun ndek malu jok Allah Taala je. Dek okey kotoran hati ni. Saya tahu makin berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membersihkan hatinya orang yang malu kepada Allah. Mungkin kalau pelunggu sidat yang kayun dihadiri oleh bupati, dihadiri oleh pejabat negara, persi okey halaman balai ni Bapak. Persi okey balai ni Bapak. Okay. Lagu pelunggu sidat yang kalau ingin dekat dengan Allah, bersihkan hati. Inilah contoh Bapak yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terpersih kalau hati Nabi Muhammad Bapak. Sebenarnya dah kotor hati Nabi Muhammad Bapak. Lagu tepiak jari contoh Bapak. Hati yang mana yang kotor? Bukan hati daging, bukan hati jasmani,
tapi hati nurani. Hati nurani Bapak. Lamun bahasa kita ati angen. Ati angen Bapak. Ati angen. Nggih. Lamun ati rasa puak taran Bapak niki, ati rasa ndek bau tetamin syahwa nafsu. Tetap kalau dia. Hati fuad. Ma qazabal fuadu marah. Tapi yang bisa dimasuki dengan hawa nafsu, kekotoran adalah hati nurani. Lamun tempak jak Bapak napi sinak kotor. Pira sin tebungkus sila. Tebungkus si lendong, tebungkus si daging. Nggih. Terajak si tolang, berembingkan atau kotor. Lagu lamun ate nurani, pitu jalan tamu kotoran Bapak. Pitu lowang jalan tamu kotoran. Hati angan bunda sayang. Pertama, jalan tamu kotoran hati angan niki dua penentang. Serio dengan mewah sekedik tamen taluati. Tamen. Rengah cerita tentang dengan jeneng mewahan sekedik itu banteng seru. Paham? Ya nampun dengan ahli sufi suruh tenundukan dan telampak. Lamunah bawa andang telampak ya sekatan kedantuk. Dedek nongak lalu balik kejebrung. Paham bunda? Sakanam jalan tamu kotoran pemabuk gitu ah. Ambu enang kendengan ini lo bau. Iya. Ambu balu berkelinggitan. Kotor hati. Dan yang ketujuh adalah mulut itu ah. Ia jalan kotor hati. Ia jaga pitu jelo pitu malam itu arah pitu anggota awak jadi gawe salah selama pitu jelo pitu ambe sapitu niki penentang kentok irung bewe ime naik kemaluan sak zahir niki yang pun melontar dengan tu Mekah pelontaran Ismail. Ismail artinya anak, yang diperanak adalah jasad. Jasad. Nah, makin ndek nasibang ojok Mekah, makin atin tahu terlontar makin jaga jangan sampai tergoda oleh setan. Ndek tu Mekah doang tu setan, oleh diri dan tahu allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan letiri tu setan ndek tu Mekah. Lagu dengar jok Mekah ya lalu teteh sifat setan. Nah, oleh ate pitu masih ate niki ya tepara daran martabat Hajar. Siti Hajar sangka yang lahir dari hati yang kezahir sebenarnya. Ya, sangka lamun temele tele isi natin manusia apa jauh ni apa jantan tuan. Iya wah isi natin anu. Nah, sehingga Siti Hajar niki adalah yang dilambangkan hati gitu ah. Dia oleh lahir Ismail angka pitu si pelontaran tu kena pitu nafsu amarah, lawamah, mulahimah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ada 7. Dan yang ketiga pelontaran Nabi Allah Ibrahim itu adalah roh. Itu roh pun ada 7. Itu nah. Roh nabati arana tuan. Roh tumbuh-tumbuhan ia sak pebelok kuku, ia sak pebelok bulu. Ia teparanaran roh nabati. Sangka lamun engkah tahu hirup lolong kayu le dunia niki mituan kiamat. Lamun engkah tahu taruh belo bulu kungku mati.
Ia teparanaran roh nabati. Lamun roh jasmani, ia sak pebelik isi. Lamun roh hewani, ia sak pebelik tolang. Arah itu keluar. Nah ini semuanya bisa menimbulkan hawa nafsu. Melontar tujuh Ibrahim, melontar tujuh Siti Hajar, melontar tujuh Ismail. Tiga tempatnya. Telu tahu melontar. 3 kali 7 21. Cari rahasia sifat 21, 20 sifat Allah yang ada pada dirimu, supaya mengenal yang satu, supaya masuk pada lingkaran man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maaf. Jadi makin sangka silap makin enggak. Hati-hati pelunggu sida tiang menuntut ilmu batin. Hati-hati menuntut ilmu marifat. Engkau sabira ira de sebayang. Ia paranan aliran molahiyah begitu. Iya, milih molah-molah doang. Sangka lamun tak milih selamat pelunggu sida tiang beramal saleh dinda. Enggak. Jangan beramal salah. Beramal soleh, jangan beramal salah. Okay. Cari amalan solah, dende amalan molah. Paham? Ya. Maaf Tuan. Bukan maksud menggurui pelungguh sami semeton pengerang. Saya ingat pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau Anda berpidato di hadapan orang banyak, jangan hanya kamu duduk di atas kursi, tapi duduklah di tengah-tengah orang yang mendengarkan kamu, supaya kamu sendiri mendengarkan katamu oleh dirimu sendiri, supaya kamu dapat mempraktikkan apa yang kau ucapkan. Karena kalau kamu tidak dapat mempraktikkan apa yang kau ucapkan, sadar kamu itu musuh Allah, katanya. Sehingga kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang paling ngepas katanya, berdakwah dengan perbuatanmu lebih dulu, belakangan dengan pidatomu. Entah dia boleh solah dulu sampai peringat dengan, sebab lamun ndek manggawe isi dia suruh dengan ndek mati. Ndek mati dengan nggih suruh dengan doang lagu itu ndek tegan gawe. Lebih baik banyak berbuat sesuai dengan perintah Allah, baru kau sampaikan dakwah dengan lisanmu, katanya. Karena kalau pelungguh sidat yang hanya berdakwah dengan lisan, tapi tidak diikuti dengan dakwah dengan hal, dengan perbuatanmu, kau itu adalah musuh Allah. Sangka anu berat ituan dengan pidato. Dengan pidato juluan taman neraka, lamun dek suai uning pidato ndai pegawaian ituan berat ituan. Lagu tendek melem ituan, ya tare nenek jalan mohon dah pelungguh ada tepi ingat ituan. Dek sombong ituan terutama ituan. Selapuk sahade niki sama lamun tah mati bunda sayang mesak di dalam kubur nggih, peteng di dalam kubur nggih, musai jari kancen tutu kubur musa mesak, sai jari dile tutu kubur sama dulu ke peteng. Jari kancen adalah amal ibadah, jari dile adalah ketenangan hati. Kubur tumati batin, katanya. Kubur, ketenangan kubur, keluasan kubur tergantung pada batinmu, begitu bang. Lamun solah batin terjaina solah kubur. Tima lengi-lengi tu tinduk lamun solah hangan terjak mampu bersabda Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga, karena hati yang bahagia. Maaf. Sila lamun solah haten tuan masnya saya. Apa ni dengan dek sakit angan tanya ibunda, tima terpuni-puni salah si dengan dek salah angan, lamun luas aten sangka lamun sempit lalu aten becak tengkurak, becak panas, embe becatan panas makin dek ruangan sempit atau ruangan galuh, ruangan sempit sangka lamun luas aten sangka panas.
Sangat buka jendela-jendela ni nanti saya tenang. Buka mata hati, buka mata akal, buka mata fikir, buka mata rasa. Tenanglah jiwa ini. Maaf dah maaf. Lamun lebih tutup pejak makin petang kan jari. Buka. Buka. Nah, sangka kalau dalam bahasa tutup bituan maaf. Lamun buku tahu temangkin kadu penutup, pembungkus cover. Cover. Lamun sepak bola tahun tekadu sande bank tamu bola kifer. Nggih. Iya. Lamun oleh lantai makin tahun tekadu makin adin sande tamu debu karpet. Nggih. Lagu lamun liate tahun tekadu makin den tahu tamu cahaya kafir namanya. Itu namanya. Itu nama kafir betulan. Kafir, kefer, karpet. Sila. Cuma berbeda bahasa. Artinya tertutup. Artinya. Maaf Tuhan, sering kita menilai hanya dengan sandi besunat doang kafir. Ende. Iya secara sahih. Mampu berbuat yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Belum kita menjadi hamba Allah. Masih menjadi hamba hawa nafsu. Maaf. Karena ciri khas hamba Allah adalah suka menelan yang pahit. Sangka lamun teberoat doang mituan anu pahit dari awat mituan dek manis. Madu pahit apa enggak bunda? Pahit madu? Pahit. Sangka lamun dek mele telan sa pahit yang dek mau surga. Pahit betul. Pahit. Manis tembok neraka, manis rausang dengan manis pelit, manis apotek masjid, manis doang betul, manis doang. Ya tembok neraka. Sehingga kalau pengajian kepada arah hakikat bisa kita kenal sekarang Tuhan. Yang pun bersabda Sayyidina Nabi, lam yadkhulul jannah fid dunya wa lam yadkhulul jannah fil akhirah. Barang siapa yang belum masuk surga di dunia, jangan harap akan masuk surga di akhirat. Itulah maksudnya Tuhan. Mangkin tamu Tuhan. Tobas yang pahit-pahit, jangan terhalang oleh yang pahit-pahit. Pahit apa ndak irat Tuhan atau malah jam 3 sembahyang. Pahit apa ndak? Pahit betul. Ya. Pahit. Makin yang kelebat makin bergabah jeluk gabah makin datang waktu asar pahit nanti makin lepas juga gabah niki pahit gitu Ini gambaran pintu surga pahit tuan. Sangka lamun terlalu beroat dan manis apa nu mate ngoat tuan. Pahit tuan. Sangka lamun ndek milik keluar sa pahit ini dah salah. Ini tanimat. Ternyata kalau perbuatan yang mengajak ke sorga pahit temujulu manis semu muri. Itu ciri khas perbuatan hamba Allah. Tapi kalau perbuatan hamba setan manis semujulu pahit temuri. Sangka lamun toh raos dengan barehnya sene murian itu apa ndek? Itu ada mutentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada atur yang salah mohon maaf jangan disimpan dalam hati. Kalau ada sumur di ladang bolehkah tiang numpang mandi? Insya Allah kalau diberikan umur panjang dan diundang kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.